Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Setiawati dengan NIM 1925238. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman dan implementasi sistem ERP menggunakan Odoo. Dalam rangka uji profesiensi ERP yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika yang bekerja sama dengan PT Dijoko Sistem Indonesia. Di sini sudah ada implementasi sistem ERP menggunakan Odoo 18. Dan di sini saya menggunakan modul yang ada di Odoo, yaitu modul penjualan, produksi, stok persediaan, pembelian, dan akuntansi. Pengertian sistem ERP atau Interface Resource Planning adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan untuk mengelola proses bisnis utama perusahaan seperti keuangan, SDM, produksi, dan rantai pasokan dalam satu platform yang terpusat. ERP memungkinkan data tersimpan dalam satu database sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien, terkontrol, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Di sini ada pengertian Odoo. Odoo adalah perangkat lunak Interface Resource Planning berbasis open source yang menyediakan serancangan aplikasi terintegrasi untuk mengelola seluruh operasional bisnis, mulai dari penjualan, akuntansi, inventory, CRM, hingga manufaktur, dalam satu platform terpusat. Bersifat modular, bisa ditambah sesuai kebutuhan dan mudah disesuaikan untuk berbagai skala bisnis, dari yang kecil hingga besar. Odoo membantu otomatisasi proses, meningkatkan efisien, dan memberikan visibilitas data real-time untuk pengambilan keputusan lebih baik. Dan di sini saya akan memulai demo Odoo-nya. Lalu kita ketikkan odoo.com. Nah, di sini sudah tampil ada menu aplikasi, instruksi, komunitas, harga, dan bantuan. Dan di sini ada pilih aplikasi, akses instan, gratis tanpa memerlukan kartu kredit. Dan di bawahnya ada beberapa modul yang ada di Odoo. Ada website, ada sales, ada keuangan, ada layanan, dan lainnya. Di sini saya akan membuat database sales. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita harus mengisi nama depan dan nama belakang. Lalu nama perusahaannya yaitu Titanpit. Dan kita harus mengisi emailnya, dan kita juga harus mengisi nomor telepon. Lalu di sini ada mitra utama. Gunakan di perusahaan saya dan ada beberapa pilihan. Kita gunakan yang ini, lalu kita bisa mulai sekarang. Dan saya sudah memiliki database-nya, maka saya klik saja ke sini, lalu tampil database saya. Saya akan menggunakan Titanpit Market dan hubungkan. Nah, di sini sudah ada beberapa modul yang akan saya implementasikan di perusahaan Titan ini. Dan di aplikasi ini kita bisa menambahkan modul yang kurang. Misal website. Nah, di sini dia akan muncul. Kita kembali lagi. Pertama, saya akan ke penjualan. Lalu di sini saya akan membuat pelanggan baru. Kita klik order dan pelanggan.
Di sini udah tampil ada beberapa pelanggan ya, dan saya ingin membuat baru. Kita pilih orang, lalu kita tuliskan nama, emailnya, nomor teleponnya, dan alamat jalannya, dan kotanya, lalu kode pos, lalu kita periksa, sudah lengkap, kita bisa save. Nah, kita lihat di pelanggan ini udah ada belum namanya Mira. Di sini sudah ada. Lalu kita ke penawaran karena Mira ini mengorder. Lalu buat baru, di sini pilih Mira. Lalu di sini kita isi termin pembayaran kontan aja, jadi langsung dibayar ya. Nah, di sini bisa tambahkan produk. Kita bisa lihat di sini sudah ada dumbbell, rak dumbbell, treadmill. Mira ini pengen dumbbell yang 5 kilo nih. Kuantitasnya atau jumlahnya dia pengen 2. Nah, di sini kita bisa lihat nih, tersedia stok yang tersedia, jadi masih 34, jadi kita barangnya ready. Lalu kita kirimkan pesan email kepada Mira. Nih, tulisannya seperti ini, kita kirim. Jika Mira sudah mendapatkan email dari kita dan sudah mengonfirmasikan bahwa pesanannya benar, maka kita konfirmasi. Lalu kita keluar, lalu kita lihat shop produksinya. Di sini ada order pengiriman 1 untuk dikirim. Coba kita lihat. Nah, di sini ada pesanan dari Mira. Karena tersedia, maka kita bisa validasi. Lalu kita ke penjualan lagi ya. Mira. Nah, di sini sudah ada ya statusnya order penjualan ya. Lalu kita siapkan difakturkan, order siap difakturkan. Nah, di sini ada Mira siap difakturkan. Kita cek lagi, lalu kita buatkan fakturnya. Dibuat faktur ini ada beberapa pilihan, ada faktur reguler atau tagihan dibayar penuh atau lunas, ada down payment persen seperti bayar muka di muka 30%, down payment jumlah tetap seperti bayar di muka atau DP itu 500.000 di awal. Kita buat pilih fakturkan reguler agar dikirimkan lunas atau dibayarkan 100%, kita buat draftnya. Lalu kita ke akuntansi. Pelanggan, faktur. Nah, di sini sudah ada Mira dan statusnya masih draft. Nah, di sini kita bisa isi nih di bagian kanan ini tanggal fakturnya sekarang aja, kontan.
Oke, kita cek. Kalau sudah, kita konfir. Di sini kita bisa lihat lagi pelanggan, faktur. Nah, di sini sudah berubah menjadi statusnya terekam ya. Nah, di sini tim keuangan sudah menerima transferan dari Mira. Maka di sini kita klik bayar, jurnalnya bank, dan manual payment. Kita create payment. Nah, kita bisa ke sini di atas ikon di tengah pembayaran. Nah, di sini tipe pembayaran terima, kita menerima dari Mira nih. Dari bank, kita konfir, kita validasi. Nah, asalnya draft dan memproses lalu lunas. Kita ke stok persediaan, lihat produk. Nah, di sini di dumbbell yang 5 kilo ini sudah berkurang, asalnya 34 jadi 32 karena kita sudah mengirimkan ke Mira. Di sini di konfigurasi kita bisa manajemen gudang. Nah, alamat. Dan kita bisa membuat gudang baru nih. Peringatan, membuat gudang baru akan secara otomatis mengaktifkan peraturan lokasi storage. Kita tutup. Nah, ini kalau kita punya cabang yang lain ya. Kita skip aja, kita ke produk. Nah, kita buat produk baru. Ambil gambar rak dumbbell 2 tiar. Tipe produk yaitu barang, kita memproduksi barang. Lacak inventory yang ada di tangan kita atau yang ada di gudang ada 3. Nah, pajaknya bisa di skip. Di sini modalnya 2 juta. Dan kita jual 2.500.000. Lalu di sini kategorinya rak dumbbell. Referensinya rak dam 2. Dah, lalu kita save. Kita lihat di produk. Nah, di sini sudah muncul dumbbell, rak dumbbell 2 tingkat. Lalu kita ke pembelian. Kita ingin membeli suatu produk ke vendor atau pemasok. Nah, order, pemasok. Di sini saya ingin menambahkan pemasok baru. Perusahaan PT Permai. Oke, emailnya PT Permai _gmail dan nomor teleponnya. Dan kita isi alamat jalannya. Indah. Kotanya Bandung. Kode posnya. Nah, sudah kita cek sudah. Maka kita save. Nah, kita lihat lagi apa sudah masuk. Nah, di sini sudah ada ya Permai. Kalau begitu permintaan penawaran. Sini sudah ada pembelian ya dari pemasok.
statusnya ini. Nah, kita ingin membuat orderan baru, jadi kita klik baru, pemasoknya Permai ya. Permai, deadline-nya kedatangan yang diharapkan untuk besok boleh, dan kita minta konfirmasi. Nah, di sini kita pengen beli produk apa sih? Kita bisa pilih di sini. Yang kurang apa ya? Ini rak dumbbell 2 tingkatnya pengen tambah jadi 3 deh. Nah, di sini sudah ada totalnya. Maka kita kirimkan pesan ke pemasok tersebut, yaitu berupa email nih. Kita kirimkan. Dan kita mengecek kembali, sudah benar. Nah, sudah benar sesuai, maka confirm orderan. Stok persediaan. Nah, di sini penerimaan. Jadi kita sudah menerima nih. Pemasok sudah mengirimkan ke kita. Nah, di sini sudah ada statusnya siap. Oke, kita lihat dulu, kita cek. Oke. Validasi karena sudah kita terima. Kita terima di gudang. Nah, maka kita keluar lagi. Kembali ke pembelian. Kita pilih order pembelian. Nah, kita pilih yang tadi. Nah, di sini karena kita sudah menerima, maka unggah tagihan. Nah, jadi apa nih keterangannya, bon atau penerimaan? Nah, kita penerimaan di sini tanggal tagihannya sekarang. Bank penerima boleh dibuat nih. Ini kita kontan bayarnya. Kita lihat lagi, kita cek, oke. Lalu konfirmasi. Nah, di sini udah ada bill-nya ya. Kita kembali ke akuntansi, ke pemasok, lalu ke tagihan. Di sini dengan status terekam. Nah, kita lihat lagi, lalu kita bayar. Ke bank apa? Manual pay, create payment kalau kita sudah mengirimkan. Nah, di sini kita sudah membayar. Lalu kita di akuntansi ini bisa melihat laporan buku besar umum. Nah, debit, kredit, dan saldo dan totalnya. Jadi, saya menggunakan beberapa modul Odoo, yaitu penjualan di divisi sales dan stok persediaan di divisi gudang, dan admin di divisi keuangan, dan pembelian di divisi purchasing. Jadi, yang mendata di sini tuh beda-beda ya, jadi nggak satu orang aja. Jadi di penjualan itu di-input oleh sales. Terima kasih kepada Universitas Bina Sarana Informatika dan PT Jidoka Sistem Indonesia atas kesempatan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.